warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Fakultas Psikologi, ingin menyampaikan materi tentang analisis kolerasi. Tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu kita ingin berkenalan. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi, Kristina Rika Lesmana, Intan Permatasari, Graha Permatasari, Indah Lestariani, Nur Cahyaviani, Dian Maharani, Muhammad Renal Siagian, Rian Afnora, Selan Anggodilaga, Bella Rahma Syifa, Rizky Amelia, dan Dela Puspitasari. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, Intan Permatasari. Korelasi merupakan hubungan antar variabel, dan analisa korelasi merupakan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel tersebut. Variabel terbagi menjadi dua. Pertama, variabel bebas. Kedua, variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya dengan disimbolkan X. Dan variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel lainnya disimbolkan dengan Y. Korelasi dibagi menjadi dua. Pertama, korelasi linear sederhana yang merupakan suatu hubungan kebutuhan atau hubungan yang sebenarnya. Korelasi linear sederhana terbagi menjadi tiga. Pertama, positif. Kedua, negatif. Ketiga, sempurna. Korelasi linear sederhana positif yaitu korelasi positif, artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel X. Jadi kesimpulannya adalah jika X naik maka Y akan naik, dan begitu pula sebaliknya, jika X turun maka Y akan turun. Apa yang terjadi pada X maka ia akan mengikuti. Contohnya adalah dalam penaikan, jika dilakukan penambahan pupuk X maka produksi padi akan meningkat Y. Yang kedua, tentu saja semakin tinggi badan X seorang anak maka berat badannya akan bertambah pada Y. Kolerasi linear negatif. Jika pada kolerasi positif peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Kolerasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah, jika X naik, maka Y turun. Contohnya adalah, apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Yang terakhir adalah kolerasi linear sederhana sempurna. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan melincar. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pancar, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pencernaan. Kesimpulannya adalah apabila X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan, yaitu dilambangkan dengan X bukan Y atau X sama dengan Y. Contohnya adalah panjang rambut X dengan tinggi badan tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, kita dapat menggunakan diagram pencar. Diagram pencar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Apa sih tujuan dari diagram pencar? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y dan apa pola yang terbentuk dari sebaran tersebut. Dari diagram pencar tersebut dapat dibuat sebuah garis yang kira-kira membagi dua titik-titik koordinat pada kedua sisi garis. Dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara kedua variabel. Jika garis mengarah ke atas berarti korelasi positif. Jika arah garis menurun berarti korelasi negatif. Jika tidak dapat dibuat sebuah garis maka tidak ada korelasi. Dan jika titik-titik dapat melalui garisnya berarti korelasi sempurna.
koefisien korelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel X dan Y, dan seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut, maka diketahui dengan menghitung koefisien korelasi dari kedua variabel. Jika koefisien korelasi bertanda positif, maka dapat disimpulkan hubungan kedua variabel positif. Dan begitu juga halnya bila koefisien korelasi bertanda negatif. Yang kedua, koefisien korelasi dilambangkan dengan R, atau juga ukuran hubungan linier perubahan X dan Y. Jika nilai R mendekati +1 atau nilai R mendekati -1, maka X dan Y memiliki korelasi linier yang tinggi. Jika nilai R sama dengan +1 atau R sama dengan -1, maka X dan Y memiliki korelasi linier sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan linier. Ke materi tentang koefisien determinal sampel atau disimpulkan dengan R sama dengan R kuadrat. Apa sih koefisien determinal sampel? Koefisien determinal sampel itulah merupakan ukuran proposisi keragaman total nilai peubah variabel Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah variabel X melalui hubungan linier. Jadi maksudnya ini koefisien determinal sampel itu ialah untuk mengukur proposisi keragaman total nilai dari Y terhadap yang dijelaskan oleh X melalui hubungan linier. Penetapan dan interpretasi koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Dirumuskan sebagai berikut. R X Y sama dengan, ini rumusnya ya, N sigma XI kali YI min sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma X kuadrat min sigma XI kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Apa sih RXY itu? Apa sih N? Apa itu sigma X kuadrat? Apa itu sigma Y kuadrat? Apa itu sigma XI? Apa itu sigma YI? Nah, di sini saya jelaskan bahwa RXY itu adalah kolerasi antara X dengan Y. Hubungan antara X dengan Y. XI itu nilai kesekian, misalnya di sini XI-nya itu X5, berarti nilai ke-5. YI itu adalah nilai Y kesekian dan N adalah banyaknya data. Langsung kita masuk ke contoh soal ya. Di sini saya membuat contoh soal tentang tinggi pohon. Nilai terhadap tinggi pohon yang dilambangkan dengan Y dan diameter batang yang dilambangkan dengan X. Nah, kita masuk di sini saya ada 8 kelas atau ada 8 banyaknya kelas dengan masing-masing kelas mempunyai tinggi dan diameter yang berbeda-beda. Seperti contohnya di kelas pertama nilai Y-nya itu 35 dan nilai X-nya itu 8. Sampai dengan ke kelas 8 nilai Y-nya itu 51 dan nilai X-nya 12. Setelah kita punya contoh soal seperti ini, kita tinggal masukkan 3 kolam lagi untuk menentukan X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY. Jika kita sudah buat tambahan 3 kolam yang terdiri dari X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY, tinggal kita masukkan berapakah nilainya. Nah, di sini kan X kuadratnya kita tahu ya, kalau nilai X-nya itu 8. Berarti 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat sama dengan 64. Tinggal kita jabarkan sampai dengan data ke-8, yaitu nilai X-nya itu 12, berarti 12 kuadrat sama dengan 144. Setelah itu kita nyari Y kuadrat. Sama dengan kita untuk mencari X kuadratnya. Berarti tinggal nilai Y di akar pangkatkan.
berarti 35 pangkat 2 sama dengan 1225. Kita cari sampai dengan data ke-8, 51 pangkat 2 sama dengan 2601. Setelah kita sudah menuliskan X kuadrat, Y kuadrat, tinggal kita mencari nilai XY-nya. Nilai XY ini didapat dari nilai X dikali Y, berarti 38 kali 35 atau 35 dikali 8 sama aja ya. Hasilnya 280. Kita cari sampai data ke-8 yang nilainya 51 dikali 12 sama dengan 612. Setelah itu kita harus ngapain sih? Ketika kita sudah mempunyai contoh soalnya, kita sudah punya nilainya berapa, banyak datanya berapa, kita sudah tahu semuanya tentang X kuadratnya, Y kuadratnya, dan XY-nya, kita tinggal mencari sigmanya. Sigma itu total dari nilai-nilai yang ingin kita cari. Nah, untuk di kolom kedua ada tinggi pohon, berarti sigma Y, total nilai dari nilai Y itu 321 didapatkan dari 35 ditambah sampai dengan data ke-8 yang 51, hasilnya 321. Kita samakan dengan kolom berikutnya. Untuk kolom diameter sigma X sama dari 8 kita tambahkan sampai dengan 12 didapatkan 73. Dari X kuadratnya juga sama, hasil sigma X kuadratnya 713, sigma Y kuadratnya 14.111. Di sigma XY-nya kita dapatkan 3.142. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nih ke rumus yang tadi, ya kan? Nah, rumusnya itu kan R sama dengan rumus yang tadi ya. Kita masukkan rumusnya yang ini, kita masukkan yang Sugiono ini, kita masukkan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan N-nya tadi 8, sigma XY-nya itu 3142, dikurangkan sigma X-nya 73, sigma Y-nya 321, per akar dari N-nya 8, sigma X kuadratnya itu 713, dikurang lagi sigma X kuadratnya itu 73 kuadrat, dikali lagi 8, ini salah ya, harusnya akar kuadratnya ini ada di dalam kurung. Sigma Y kuadratnya 14.111 dikurang dengan sigma Y pangkat 2 321 kuadrat. Setelah itu tinggal kita cari nilai-nilainya. 8 kali 3142 berapa, 73 dikali 321 berapa, hasilnya sudah tertera. Diturunkan lagi menjadi R sama dengan 1703 per 1921,6. Dibagikan ini berarti 1703 dibagi 1921,6 sama dengan 0,8862. Kita permentasikan ke persen menjadi 88,62%. Dengan demikian hasil dari nilai ini mendekatkan angka plus 1. Ya kan, nilainya kan 88,62%, maka mendekati angka plus 1. Maka ia berkorelasi positif kuat. Kenapa sih bisa dikatakan berkorelasi positif kuat? Kita balik lagi ke yang ini, ya kan? Jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati min 1, maka X dan Y memiliki kolerasi linier yang tinggi, ya kan? Nah, kolerasi liniernya kan tinggi, tapi dia mendekati angka plus 1, maka dinamakan dengan koefisien berkolerasi positif kuat. Nah, sampai sini kalian diharapkan sudah paham dan sudah mengerti apa itu koefisien kolerasi sederhana. Kita lanjut ke kolerasi linier bergandanya. Apa itu kolerasi linier berganda? Itu adalah alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antar variabel terikat. Tadi variabel terikat itu kan Y ya, dan 2 atau lebih variabel bebas. Nah, variabel bebas itu kan tadi kita sudah tahu ya bahwa disimbolkan dengan X. Nah, di sini jelas banget nih hubungan yang terjadi antara variabel terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas. Jadi misalnya antara X1, X2, X3 itu berhubungan dengan Y gitu.
Ya. Nah, koefisien kolerasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi varian X1 dan X2 terhadap variasi Y. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengukur besarnya kontribusi terhadap kontribusi variasi X1, X2 terhadap variasi Y. Dan menentukan apakah garis regresi linier berganda Y terhadap X1 dan X2 sudah cocok untuk dipakai sebagai pendekatan hubungan linier atau tidak berdasarkan hasil observasi nanti. Nah, contohnya gini, mengukur kolerasi antar variabel ya, motivasi kerja dan absensi dengan produktivitas kerja, Terus ada lagi kualitas pelayanan dan fasilitas dengan kepuasan pelanggan, fasilitas pendidikan dan kualitas dosen dengan prestasi belajar mahasiswa. Nah, kita bisa simpulkan nih, misalnya fasilitas pendidikan itu yang X1, kualitas dosennya itu X2-nya, ya kan? Berarti kita pengen tahu dong, ada enggak nih alat ukurnya? Kita pengen tahu tentang alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel bebas, variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya itu apa? Yang prestasi belajar mahasiswa. Jadi, ada nggak sih hubungannya antara fasilitas pendidikan dengan kualitas dosen dengan variabel dengan prestasi belajar mahasiswanya? Koefisien kolerasi berganda disimbolkan dengan RY dikali 12, merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel terikat dengan semua variabel bebas secara bersama-sama, sedangkan koefisien kolerasi adalah akar positif koefisien determinasi atau RY kali 12 sama dengan akar dari R kuadrat Y dikali 12. Ini rumusnya ya, rumus ketetapannya. Nah, kita langsung masuk ke rumus dari koefisien kolerasi berganda. R kuadrat Y dikali 12 sama dengan 1 min JKG per N dikurang 1 dikali S kuadrat Y. Apa sih JKG? Apa itu SY kuadrat? Kita bahas di sini. JKG itu adalah jumlah kuadrat galat dan SY kuadrat adalah jumlah kuadrat Y yang terkoreksi. Yang dimana, ini kita turunin lagi rumusnya. Rumus S kuadrat Y itu adalah N sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2 per N dikali N min 1. Ini untuk mencari rumus jumlah kuadrat Y-nya. Nah, kalau untuk mencari rumus JKG ialah sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y min B1 sigma X1 Y min B2 sigma X2 Y. Nah, jadi tolong teman-teman kita hafalin rumus ini karena nanti kita akan bahas contoh soalnya. Untuk contoh soalnya aku ambil dari buku materi yang sudah kita pegang, yang sama-sama kita pegang tentang kolerasi linier berganda. Nah, di sini jika diketahui, contohnya dari contoh keempat ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di buku materinya, nilai N itu sama dengan 6. Nah, ini ada kolom. Yang berikut adalah data volume penjualan juta unit mobil dihubungkan dengan variabel biaya promosi X1 dalam jumlah rupiah. Ini ada kolomnya. Ini yang ada di tentang regresi linier berganda. Aku pakai contoh yang ini. Nah, kita disuruh menetapkan R2, R pangkat 2, Y kali 12 dan jelaskan arti nilai tersebut. Ya. Nah, aku langsung masukin aja ya. Sigma X1-nya 31. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya di datanya. Terus X2-nya itu sigma X2-nya itu 40. Sigma Y-nya 50. Sigma X1 kali X2-nya itu 239. Sigma XI Y-nya itu 296. Sigma X2 Y itu 379. Sigma X1 pangkat 2 itu 187. Sigma X2 pangkat 2 itu 306. Dan sigma Y pangkat 2 itu 470. Oke. Setelah itu
kan tadi di sini itu rumusnya, kita back to rumus dulu ya. Rumus untuk mencari R2Y kali 12Y itu kan ini 1 min JKG per N min 1 S kuadrat Y. Kita harus cari dulu dong S kuadrat Y nya berapa, kita juga harus cari dulu JKG nya berapa. Nah di JKG ini dia kan ada A, B1 dan B2. Apa sih A, B1 dan B2 itu? Nah kita bisa lihat lagi di tentang materi regresi linear berganda ya. Di sini tertera bahwa ditetapkan persamaan regresi linear berganda yaitu sama dengan A ditambah B1x1 ditambah B2x2. Ya kan? Nah, ini kan tadi kan sudah ada nih yang di sini ada datanya. Ya kan? Di sini ada datanya. Terus kita masukin datanya di sini tadi yang sigma x1 berapa, kita masukkan notasi ini dalam ketiga persamaan normal. Nah, ini tuh rumusnya untuk mencari nilai A, B1x1 dan B2x2. Nih, yang pertama itu rumusnya N A plus B sigma B1 sigma XI ya, X1 nih ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y yang ini. Terus yang kedua, yang ini, yang keduanya notasi persamaan normal yang kedua, di sini tertera bahwa A sigma X1 ditambah B1 sigma X 1 pangkat 2 ditambah B2 sigma X2 dikali X1 sama dengan sigma X1 dikali Y. Nah, kita masukin yang ketiganya itu A sigma X2 ditambah B sigma X2 dikali X1 ditambah B2 sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kali Y1. Ya kan? Nah, kita tinggal masukin aja sehingga didapatkan tiga persamaan berikut yang dimana nilai N-nya itu kan tadi 6, berarti 6A ditambah B1 yang tadi ini sigma X1 nya itu kan 31. Yang ini berarti 31B ditambah 40B2 nya itu yang di sini nih, yang sigma X2 nya itu 40, berarti B2 sama dengan 50, ya kan? Sama dengan 50 jadi mana? Ini kan sigma Y1, Y1 nya kan yang ini nih, yang 50. Nah, untuk di persamaan yang keduanya, ini kan A X sigma X1, berarti X1 nya tadi berapa? 31, berarti 31A ditambah sigma X1 pangkat 2. Nah, X1 pangkat 2 nya berapa? 187 kan nih. Nah, berarti 187 B1 ditambah sigma X2 dikali X1. Mana X2 dikali X1? Nih, X1 X2 sama aja ya. Berarti 239 B2 terus sama dengan sigma X1 kali Y1. Nah, X1 kali Y1 yang mana? Yang ini 296. Nah, untuk persamaan ketiganya sigma X2 X2 nya 40, berarti 40A ditambah B sigma X2 X1 ini sama ya, yang 239 ini berarti 239 B1 ditambah sig B kali sigma X2 kuadrat. Nah, X2 kuadrat kan 306, berarti 306 B2 sama dengan sigma X2 Y2. X2 Y2, kita cari X2 Y2 nih 379. Setelah kita udah dapat nih tiga persamaan ini, kita harus melakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan untuk mendapatkan nilai B1 dan B2. Nah, teman-teman bisa buka juga ya bukunya, buku di materi tentang regresi linear berganda, biar kita sama-sama membahas.
Nah, kalau untuk mencari eliminasi, rumusnya tuh kita pakai persamaan kedua sama persamaan pertama. Ya, persamaan kedua yang ini sama persamaan pertama. Kita masukin, kita kan mau nyari nilai A, B1 dan B2 ya kan. Nah, di sini untuk di contoh soal kita itu mau menghilangkan nilai A-nya dulu. Berarti kita melakukan eliminasi ini. Berarti ini itu harus disamakan supaya bisa dicoret gitu. Nah, ini kan dikali 6 dikali 31 nih. Berarti 31 kali 6 itu 189. Nah, 6 dikali 31 itu 189. Berarti bisa dicoret kan untuk nilai A-nya. Nah, tinggal yang nilai persamaan kedua dan persamaan satunya tinggal kita samakan nih. 187 dikali 6 terus 31 dikali 31 ya kan. Nah, hasilnya segini. Kita pakai minus ya, karena kalau misalnya kita tambah berarti ini nggak bisa kita hilangkan gitu. Nah, ini hasilnya itu kita masukkan ke persamaan keempat ya kan. Persamaan keempat berarti 161B1 ditambah 194B2 sama dengan 226. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke kita masukkan persamaan ketiga dengan persamaan ke-1 ya kan. Kita masukkan 40A yang ini sama persamaan ke-1-nya, sama kita ingin menghilangkan A-nya. Nah, setelah kita ini dikali 6 dikali 40, nah A-nya sama-sama 240 bisa kita coret. Setelah itu sama seperti tadi ya, yang 239-nya dikalikan 6, 31-nya dikalikan 40, 306-nya dikalikan 6, 379-nya dikalikan 6, 40-nya dikali 40, 50-nya dikali 40. Setelah itu kita kurangkan lagi, akan didapatkan persamaan ke-5, yaitu 194B1 ditambah 236B2 sama dengan 274. Nah, setelah itu kita melakukan eliminasi terhadap B1 dan dapatkan nilai B2 ya kan. Kalau yang tadi kita melakukan eliminasi terhadap terhadap A-nya, nilai A-nya kita hilangkan. Nah, sekarang kita eliminasi nilai B1-nya untuk mendapatkan nilai B2. Kita pakai persamaan yang ke-4 dan 5 tadi ya kan. Jadi 194B1 ditambah 236B2, ini persamaan keempat ya, sama dengan 274. Nah, persamaan kelimanya 161B1 ditambah 194B2 sama dengan 226. Nah, sama nih seperti kita mau menghilangkan A, kita eliminasi dulu yang B1-nya. Yang ini 194 kita kalikan 161, yang 161 kita kalikan 194. Hasilnya berapa? Sama 31234 kita coret. Nah, yang ini juga sama, 236 kali 161, 274 dikali 161, 194 dikalikan 194, 226 dikalikan 194. Nah, hasilnya sudah diketahui nih, 360B2 sama dengan 270, atau sama dengan kita turunkan lagi B2 sama dengan 0,75. Dapatnya dari mana sih 0,75? 0,75 itu kita dapatkan dari 270 dibagikan 360. Gitu. Setelah nilai B2-nya kita udah dapat 0,75, kita baru tinggal nyari nilai B1 dan melakukan substitusi terhadap nilai A, ya kan? Kita pakai persamaan ke-5 ya. Berarti di sini 194B1, ini persamaan ke-5 nih ya, ditambah 236B2 sama dengan 274. Nah, B2-nya udah dapet kan 0,75. Berarti kita masukin 194B1 ditambah 236 yang persamaan kelimanya dikalikan B2. B2-nya kan 0,75 ya kan, dikalikan 0,75 sama dengan 274. Nah, berarti kita turunkan lagi 194B1 ditambah 236 dikali 0,75 itu hasilnya 177 sama dengan 274. Nah, berarti 194B1 sama dengan 97. Dapat dari mana sih? 274 dikurang 177 ya kan? Berarti B1 sama dengan 97 dibagi 194, hasilnya 0,50. Kita udah tahu nih guys, nilai B2-nya 0,75. Nah, nilai B1-nya 0,50. Tinggal kita cari nilai A. Kita pakai persamaan yang pertama.
nilai angkanya lebih kecil ya, yaitu 6A ditambah 31B ditambah 40B2 sama dengan 50. Sama nih kita masukkan, tadi nilai B1 nya sudah kita ketahui 0,50, nilai B2 nya sudah kita ketahui nilainya 0,75, maka 6A sama dengan 31 dikali 0,50 ditambah 40 dikali 0,75 sama dengan 50. Maka 6A ditambah 15,5 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, dari situ kita lihat nih, hati 6A sama dengan 4,5. Dapat dari mana sih 4,5? Dapat dari 15,5 ditambah 30. Hasilnya kan 45,5. Nah, tinggal dikurangin aja, 50 dikurang 45,5, hasilnya itu 4,5. Setelah itu tinggal kita bagi untuk mencari A, yaitu A sama dengan 4,5 dibagi 6, 0,75. Sehingga persamaan regresi linier berganda A1 ditambah B1 X1 dan B2 X2 dapat ditulis sebagai 0,75 A-nya ya, ditambah 0,5 untuk B1 X1 nya dan 0,75 untuk B2 X2. Oke, nah setelah kita udah tahu nilai ini, kita masuk deh, langsung kita ke rumus. Rumusnya tadi jangan lupa ya, S kuadrat N S kuadrat Y sama dengan yang tadi nih, N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N dikali N-1, ya kan? Nah, kita masukin tinggal angka-angkanya sesuai dengan yang ini, ya guys. Nih, kita masukin angka-angkanya. 6 dikali 470 dikurang 50 pangkat 2 dibagi 6, N-nya kan 6. Nah, dikali N-nya 1, 6 dikurang 5. Dapatlah hasilnya 6 kali 4 70, 28 20 dikurang 50 pangkat 2, 2500. 6 dikali 5 30, berarti tinggal dikurangkan kan, 320 dibagi 30 itu hasilnya 10,66. Nah, setelah itu kita cari nih JKG-nya. JKG-nya tadi kita masukkan ya, rumusnya sigma XY kuadrat min A sigma Y min B1 sigma X1 min B2 sigma X2Y. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. 470 dikurang A-nya tadi 0,75 dikali Y-nya itu 50 dikurang nilai B1-nya itu 0,5 dikali X1Y-nya itu nilainya 296 dikurang B2-nya itu nilai 0,75 dikali sigma X2Y-nya itu nilainya 379. Nah, udah didapatkan untuk JKG hasilnya 0,25. Tinggal kita cari deh kolerasi linier bergandanya dengan rumus 1 min JKG per N min 1 S kuadrat Y. Yang kita masukkan ya, berarti 1 dikurang 0,25 per 5 kali 10,667. Kita dapatkan hasilnya yaitu 1 min 0,25 per 53,333 yaitu 1 min 0,0046 sekian. Nah, hasilnya ialah 0,995325. Kita promosikan ke persen, jadinya 99,53%. Maka nilai R kuadrat Y kali 12 sama dengan 99,53%, menunjukkan bahwa proposisi keragaman nilai peubah Y dapat dijelaskan oleh nilai peubah X dan X2 melalui hubungan linier. Nah, berarti ini ada hubungannya nih, ya kan, antara peubah X yang pertama biaya promosi dengan X2 biaya aksesoris, itu ada hubungannya dengan nilai peubah Y dengan volume penjualan. Jadi nilai X1 dan X2 itu ada hubungannya dengan nilai Y dengan variabel Y-nya. Jadi bisa dinyatakan bahwa contoh tersebut mengalami kolerasi linier berganda. Nah, sisanya kan yang 0,74 ini kan 0,47 itu didapatkan dari 100% dikurang 99 ya. Nah, bisa dijelaskan oleh hal lain. Misalnya 0,74-nya itu ditambah biaya lapak kayak gitu. Nah,
ini disamakan dengan X3 kayak gitu. Selesai deh. Nah, oke, itu adalah contoh soal dan materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok 6 oleh kelas Fakultas Psikologi. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah kami sampaikan dan teman-teman bisa sama-sama untuk belajar lebih baik, lebih giat, dan lebih sempurna. Thanks you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.